Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan keindahan, sukacita daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati devosi ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan dan biarlah kami bisa merefleksikan devosi di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ibu Ayu akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak bisa mengikutinya dari tempat masing-masing ya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masuklah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu, firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu
dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikian panjang firman Tuhan ya anak-anak ya. Di sini kita telah mendengar firman Tuhan ketika Tuhan memanggil Musa. Oke anak-anak, devosi di pagi hari ini Ibu Ayu akan memberikan judulnya adalah Allah mengubah hati Musa. Ya, yang pertama tadi Tuhan memberikan mujizat ya kepada Musa ya, yaitu tongkat yang dipegang Musa berubah menjadi ular. Ya, lalu mujizat yang kedua adalah Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Dan yang ketiga mujizatnya adalah air ya yang diambil dari sungai menjadi darah ketika Musa menyiramkan air tersebut di tanah yang kering. Nah, kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di sini ya, bahwa ketika saat itu Musa sudah berusia 80 tahun. Lalu Allah memanggilnya kembali untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, usia Musa saat itu sudah tua ya anak-anak ya, sudah 80 tahun. Nah, dulu anak-anak ya, waktu Musa masih muda, dia merasa dirinya itu cukup hebat, cukup layak dan mampu membebaskan bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri. Nah, di sini ada sifat egois dari Musa, ya. Dia merasa dia hebat saat itu. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Karena apa? Karena sudah menyombongkan diri, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang sudah bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Ya, oleh karena itu Allah tidak berkenan, maka karena ada terjadi suatu peristiwa ya yang membuat Musa melarikan diri ke Midian. Dan dia mengembalakan kambing domba di sana selama 40 tahun. Nah, kamu bisa bayangkan selama 40 tahun Musa di Midian dan pekerjaan dia hanya mengembalakan kambing domba. Yang dahulu Musa ini bisa dikategorikan orang hebat ya. Dia pergi ke Midian ya melarikan diri dan di sana dia mengembala kambing domba selama 40 tahun. Ya. Jadi karena sudah terlalu lama Musa di Midian selama 40 tahun dan pekerjaan dia hanya mengembala kambing domba ya. Semua ilmu-ilmunya Musa, ilmu kecakapannya, ilmu yang diberikan Tuhan, dia pintar berbicara, seolah-olah luntur, ya, seolah-olah tidak bagus lagi. Dan Musa menjadi tidak percaya diri lagi, dia tidak pede. Tapi anak-anak, justru ketika Musa merasa dirinya tidak hebat lagi, dia merasa tidak pandai lagi dalam berbicara, disitulah Allah memanggil Musa. Nah, jadi Musa yang sudah tua, sudah 80 tahun, tidak bisa lagi mengandalkan kemampuannya. Ya, bahkan ia amat sadar akan kekurangannya, sehingga Allah mengingatkan Musa bahwa Allah lah pencipta Musa. Allah tidak akan membiarkan Musa sendirian melakukan tugasnya. Allah akan memampukan Musa jika Allah sanggup menceritakan dari tidak ada menjadi ada. Maka apa susahnya bagi Allah untuk menyertai Musa? Oke, ini ada pertanyaannya anak-anak. Coba kamu jawab. Bagaimana Allah mengubah hati Musa? Oke, ya anak-anak ya. Hari ini kita bisa berefleksi bersama-sama bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sama yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Ia percayakan. Sama seperti Musa. Ketika Musa sudah tidak percaya diri, Allah lah yang turut campur mengambil bagian untuk memanggil Musa dan memampukan Musa untuk melakukan tugas yang Allah perintahkan. Ya.
Oke, saat ini mari kita berdoa anak-anak. Kita berdoa, Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama ya Bapak bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini tanpa rancangan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kemampuan kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang memimpin Musa, yang memampukan Musa, adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin kami juga. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia yang masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi 19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kiranya cawan ini cepatlah berlalu daripada kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu guru, staf, orang tua, bahkan seluruh siswa-siswi Lentera Harapan Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesehatan di tengah-tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, di tengah-tengah virus pandemi ini yang masih ada. Tuhan berkati kami. Pembelajaran kami selanjutnya Tuhan secara online maupun onsite, Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!